Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-99 dan 100 dari suratul Isra, yaitu yang menerangkan tentang jawaban dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas pertanyaan atau persoalan yang dimiliki oleh orang-orang kafir yang ingkar kepada hari kebangkitan. Orang-orang kafir itu mengatakan bahwasanya mana mungkin kalau badan sudah dikuburkan dan menjadi tulang belulang, kemudian kalau sudah lama dikuburkan hancur dimakan tanah, habis sudah tak ada lagi sama sekali bentuk rupa, tak ada lagi, kepala mungkin dah hancur, badan sudah hancur, tangan dan kaki sudah tak ada lagi. Apalagi kalau manusia itu meninggal dunia dalam keadaan umpamanya terbakar, umpamanya hangus. Maka apakah tubuh manusia yang sudah hancur itu nanti di hari kebangkitan akan diciptakan kembali dengan tubuh yang baru pula? Nah, dalam akal fikiran mereka tak bisa mempercayai bahwasanya adanya hari kebangkitan. Maka diberi jawaban. Nah, jawaban itulah ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini, yaitu Allah menjelaskan jawabannya kepada Rasulullah SAW bahwasanya apabila Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa dalam mencipta, kemudian yang diciptakan itu hancur binasa, maka Allah berkuasa juga untuk menciptakan kembali apa yang telah pernah diciptakan itu. Jangankan menciptakan manusia, yang lebih besar dari manusia pun Allah mampu untuk menciptakannya, yaitu umpamanya langit dan bumi ini. Berapalah besar kita ini dibandingkan dengan besarnya langit dan bumi? Lebih besar langit dan bumi. La khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi itu adalah lebih besar dari penciptaan manusia. Manusia ini kecil saja dibanding langit dan bumi. Dan Allah menyebutkan nanti di hari kiamat langit dan bumi ini dihancurkan. Kemudian selepas itu diciptakan lagi langit-langit yang baru, bumi-bumi yang baru. Yauma tubaddalul ardu ghairal ard. Hari di mana pada hari itu bumi diganti dengan bumi yang lain, was samawat, dan langit diganti dengan langit yang lain. Jadi apabila langit dan bumi saja Allah mampu untuk menciptakan kembali, maka apatah lagi manusia yang penciptaannya sangat kecil, sangat tak seberapa bandingannya dengan langit dan bumi yang begitu besar. Maka jawaban ini yang diberikan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada mereka yang ingkar
kepada hari kebangkitan, yang menolak hari kebangkitan. Tetapi apakah setelah penjelasan disampaikan kepada mereka yang ingkar itu, mereka mau berubah kepercayaan? Artinya mereka percaya pada akhirnya kepada hari kebangkitan. Kalau hati sudah tertutup, kalau hati sudah keras, kemudian di dalam hati itu hanyalah kekufuran saja, tak ada celah untuk masuknya iman, maka tak akan pernah mendapat hidayah Allah, maka akan tetap orang-orang yang zalim itu mengingkari hari kebangkitan. Jadi akan ada sajakah manusia sampai hari kiamat yang tak percaya kepada hari kebangkitan? Ya, ada. Dan jumlahnya lebih banyak dari orang-orang beriman. Dan biasanya mereka ini akan terus melakukan kezaliman di muka bumi karena tidak percaya kepada hari pembalasan. Seakan-akan akhir dari hidup mereka itu adalah kematian. Kalau sudah mati, habis segala-galanya. Tidak. Orang yang percaya kepada hari kebangkitan pasti akan berhati-hati ketika menjalani hidup di dunia ini. Apa sebab? Sebab apa yang dilakukan di dunia ini pasti akan dibalas di hari kebangkitan, hari pembalasan. Nah, kemudian Allah juga menerangkan tentang dirinya sebagai yang maha pemurah. Allah lah yang memiliki segala-galanya. Kemudian Allah berikan bahagian tertentu dari miliknya itu kepada siapa yang dia kehendaki. Ada yang dikayakan, ada yang dikuatkan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya itu kepada siapa yang dia kehendaki dan tidak menahannya. Bahkan orang kafir sekalipun Allah beri rezeki kepadanya. Orang kafir diberi kesehatan badan, diberi ilmu pengetahuan, diberi kekayaan, ya, diberi kekuasaan, ya. Nah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki rahmat yang luas, bukan hanya terbatas kepada orang-orang beriman saja, tetapi juga kepada orang-orang kafir sekalipun. Bukan kepada orang-orang yang taat saja, tetapi kepada orang yang bermaksiat juga. Nah, dan manusia pula apabila diberilah kuasa untuk mengelola milik Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya manusia akan menahan milik Allah itu, karena manusia memiliki sifat asal, yaitu kikir, bakhil. Nah, sementara Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menahan rezekinya kepada siapapun dia berikan. Tetapi manusia apabila memiliki rezeki banyak sebanyak apapun, kalau sifat kikir itu ada pada dirinya, dia pun juga tak akan mau beri. Hartanya sudah berlimpah-limpah, kalau sifat kikir itu ada, dia tetap juga kikir. Nah, tapi kalau sifat pemurah itu ada, meskipun hartanya tak seberapa, dia akan berikan kepada manusia. Nah, manusia itu diciptakan dengan sifat asalnya, yaitu kikir atau bakhil. Siapa baru akan hilang sifat bakhil itu daripadanya? Kalau seseorang itu beriman kepada Allah. Iman itulah yang menghilangkan sifat bakhil. Nah, ini dua ayat yang akan kita pelajari, yaitu menerangkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa Allah? Allah adalah yang maha berkuasa membangkitkan kembali manusia. Satu lagi, siapa Allah? Allah adalah yang memiliki sifat pemurah. Nah, tidak seperti manusia. Manusia tak punya kekuasaan. Nah, tak mampu mencipta apa-apa. Jangankan mencipta, mengatur yang ada ini pun manusia tak mampu. Karena manusia memiliki sifat keterbatasan. Kemudian manusia juga memiliki sifat bakhil, bukan pemurah. Meskipun sudah banyak hartanya pun, manusia masih lagi memiliki sifat bakhil. Nah, maka apabila mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai orang beriman akan bertambah keimanan kita. Tetapi malangnya kalau tidak ada keimanan dalam hati, maka ketika diberitahukan tentang Allah yang maha berkuasa lagi maha pemurah, mereka tetap ingkar atau kafir kepada Allah. Maka selamanya manusia itu terdiri dari dua kelompok. Nah, ini yang berkaitan dengan ayat sebelum ini, yaitu ada yang beriman dan ada yang kafir. Mudah-mudahan kita dengan mempelajari ayat-ayat Allah ini bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sebagai muqaddimah
atau sebagai pendahuluan, yaitu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha berkuasa lagi maha pemurah. Mengapa orang kafir itu tetap dalam kekufuran mereka, tak juga mau beriman? Karena mereka tidak mengenal Allah yang maha berkuasa lagi maha pemurah. Tapi sudah diberitahukan kepada mereka tentang Allah, mengapa mereka tak mau juga beriman? Oh, kalau begitu bukan karena tak tahu lagi, tetapi karena sombong, karena kesombongan mereka. Inilah dua ayat yang akan kita pelajari, ayat 99 dan 100 dari surah Al-Isra. Selanjutnya kita akan baca dan terjemahkan ayat ini, kemudian kita akan berikan tafsir ringkas sekali lagi, kemudian barulah nanti kita akan bahas tafsir yang lebih terperinci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqas samawati wal arda qadirun ala an yakhluqa mithlahum wa ja'ala lahum ajalan la raiba fihi fa abadh zalimuna illa kufura. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal la amsaktum khasyatal infaq wa kana al insanu qatura. Allah berfirman, awalam, dan apakah tidak, yarau, mereka itu memperhatikan. Mereka siapa? Ayat sebelum ini, mereka yang tidak percaya kepada hari kebangkitan. Yang tak percaya kepada hari kebangkitan berarti mereka itu adalah orang-orang kafir, mengingkari satu saja dari rukun iman yang 6 itu sudah ditetapkan sebagai orang yang kafir. Nah, hari kebangkitan itu adalah hari akhirat. Salah satu rukun iman yang 6 percaya kepada hari akhirat. Dan apakah mereka tidak memperhatikan anna, sesungguhnya Allah alladzi, yang khalaqa, telah menciptakan as-samawat, 7 lapis langit, wal ard, dan bumi, qadirun, maha berkuasa, ala ayyakhluqa, untuk menciptakan mislahum, yang seumpama dengannya. Artinya kalau langit dan bumi ini sudah dihancurkan, maka Allah yang mencipta langit dan bumi ini berkuasa untuk menciptakan kembali yang seumpama dengan langit dan bumi ini. Nanti di hari akhirat, langit-langit yang baru, bumi-bumi yang baru. Ini langit bumi sekarang ini akan hancur, akan fana, akan binasa. Wa ja'ala, dan Allah menjadikan, lahum, bagi mereka yang ingkar kepada hari kebangkitan itu, ajalan, waktu tertentu untuk disiksa, la raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Fa'aba, maka enggan atau ingkar atau menolak, az-zalimuna, orang-orang yang zalim, illa, kecuali kufura, melakukan kekufuran. Kalau terjemahannya, tidaklah orang-orang yang zalim itu melainkan mereka kufur. Jadi mereka kafir kepada Allah meskipun telah dikemukakan kepada mereka tentang bukti kemahakuasaan Allah yang mampu untuk membangkitkan manusia atau menciptakan kembali makhluk. Dan apakah mereka tidak memperhatikan sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi, maha berkuasa untuk menciptakan yang seumpama dengannya, dan Allah menjadikan bagi mereka waktu tertentu yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maka orang-orang yang zalim itu tidaklah kecuali mereka itu melakukan kekufuran. Itulah orang-orang zalim, tak berubah sampai mati pun kufur, tak percaya kepada hari kebangkitan. Maka hati-hati, waspada, jangan sampai berlaku zalim pula sehingga mati dalam kekufuran. Na'udzubillah. Ayat berikutnya, Qul, katakanlah wahai Muhammad, perkataan berikut ini kepada manusia, lau antum, kalaulah kamu, tamlikuna, memiliki atau menguasai,
Khazainu, khazanah ini perbendaharaan. Perbendaharaan itu tempat penyimpanan. Rahmat, perbendaharaan rahmat. Rabbi, Tuhanku, idzan, dengan demikian, la amsaktum, sungguh kamu akan menahan untuk memberikan rahmat Allah itu, khasyata, disebabkan karena takut, al-infaq, menginfakkannya. Takut menginfakkan itu takut miskin. Nah, takut berkurang. Nah, apa sebabnya manusia itu takut menginfakkan harta? Takut tak cukup untuknya, padahal hartanya itu sudah berlimpah-limpah. Perasaan takut itulah yang membuat manusia menjadi kikir. Takutnya itu karena dia melihat dirinya. Kalau dia melihat Allah Ta'ala yang maha kaya, tak akan takut. Yang maha berkuasa mengganti kembali harta yang dia infakkan, tak akan takut menginfakkan harta. Wakana, dan adalah al-insan, manusia itu qatura, amat kikir. Amat kikir. Kikir ini, apa mana kikir? Ada alat kikir, mengikir besi. Mana yang habis, besi itu atau kikir itu? Jadi orang kikir ini menghabiskan orang lain. Yang punya dia tak habis-habis. Punya orang lain yang dihabisi. Itu biasanya sifat orang yang kikir, dia mengikir. Mata gergaji itu habis dibuatnya, tapi kikir itu tak habis. Kikir, bakhil, yaitu yang menahan dari memberi, menahan yang bermanfaat dari memberikannya kepada orang lain. Baik, ini sekedar penjelasan saja untuk kita memahami kata di dalam ayat ini. Katakanlah wahai Muhammad, kalaulah kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya kamu akan menahannya dikarenakan takut kemiskinan. Dan adalah manusia itu bersifat bakhil atau kikir. Jadi dua ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, Allah yang maha berkuasa membangkitkan manusia, yaitu menciptakan manusia kembali, karena tidak susah bagi Allah untuk menciptakan manusia kembali. Apa sebab? Apabila langit dan bumi saja Allah mampu menciptakannya kembali, maka adalah mudah bagi Allah untuk menciptakan manusia kembali, meskipun badannya sudah hancur dimakan tanah apabila dikuburkan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha pengasih, meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala diingkari, tidak dipercayai oleh sebahagian manusia, tetapi Allah yang memiliki perbendaharaan rahmat yang begitu luas memberikannya kepada semua makhluknya tanpa terkecuali. Maka ada yang mengatakan Allah maha pengasih tanpa pilih kasih. Siapapun diberi, yang taat diberi, yang bermaksiat pun juga diberi. Tapi kalau manusia yang diberi kuasa untuk membagikan harta, memberikan rahmat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepadanya, manusia itu memiliki sifat kikir, maka manusia akan menahannya. Maka manusia semestinya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tidak ada sifat itu pada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mestinya dengan memahami Allah yang maha berkuasa lagi maha pengasih, maha pemurah, maka membuat manusia yang beriman tambah beriman, kemudian yang belum beriman membuat mereka segera beriman. Karena dengan kemahakuasaan Allah lah maka nanti mereka akan diciptakan kembali, kemudian dengan kemurahan Allah lah mereka dapat hidup di dunia ini dengan cukup segala keperluan, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, pasangan, anak cucu dan lain sebagainya. Kemudian ingat juga yang memberikan rahmat di dunia ini
Dialah juga Allah yang akan memberikan rahmat di hari kebangkitan nanti. Maka kalau tetap juga berlaku zalim, maka orang yang zalim itu sebenarnya bukan dia menganiaya orang lain. Sebenarnya orang yang zalim itu adalah orang yang menganiaya dirinya sendiri. Nah, ini tafsir ringkas. Sekarang kita pindah ke tafsir yang lebih panjang, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari dua ayat ini. Ayat 99. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqas samawati wal arda qadirun ala an yakhluqa mithlahum. Dan apakah mereka tidak memperhatikan? Mestinya mereka memperhatikan. Nah, itu maksud ayat ini. Dan apakah mereka tidak memperhatikan? Mereka siapa tadi yang dimaksudkan? Orang-orang yang tidak percaya kepada hari kebangkitan. Apa sebabnya mereka tak percaya kepada hari kebangkitan? Sebab mereka menggunakan akal fikiran, yaitu dengan akalnya mereka tidak bisa memahami bahwasanya kalau manusia sudah dikuburkan ke dalam bumi, kemudian menjadi tulang belulang, habis daging nih habis, kulit nih habis, tak ada lagi, tinggal tulang-tulang saja berserakan. Kemudian ada juga yang hancur dimakan tanah karena sudah terlalu lama dikuburkan. Maka apabila badan sudah hancur, mungkin akan diciptakan kembali badan seperti pernah ada ketika di dunia ini. Maka ketika mereka menggunakan akal fikiran mereka yang tak seberapa mampu memahami itu, apalagi memahami tentang kemahakuasaan Allah yang luas tak terbatas, akhirnya hanya dengan bersandarkan akal yang tak seberapa kuat itu, kemudian mereka membuat kesimpulan tak ada itu hari kebangkitan. Maka untuk orang yang hanya menggunakan akal yang terbatas itu, disampaikanlah jawaban melalui ayat ini, yaitu dan apakah mereka tidak memperhatikan sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi berkuasa untuk menciptakan yang seumpama dengannya. Nah, ini untuk membuka mata mereka, bukan mata yang di kepala, tetapi mata yang ada di hati, untuk membuka mata hati mereka. Jangan hanya menggunakan otak yang di kepala saja, tapi gunakan dengan iman yang ada dalam hati, karena setiap manusia itu lahir dalam keadaan fitrah, yaitu ada iman dalam hati itu. Coba lihat langit dan bumi yang Allah ciptakan ini, betapa besarnya. Dulu langit dan bumi ini tidak ada, karena yang ada pada masa azali itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala saja. Tak ada apa-apa, hanya Allah. Kemudian Allah ciptakan pena, qalam. Kemudian Allah perintahkan pena untuk menulis. Wahai pena, tulis. Maka ditulislah oleh pena. Apa yang ditulis? Apa saja yang Allah kehendaki untuk diciptakan. Maka pena pun menulis apa yang akan dicipta oleh Allah sampai hari kiamat, sampai hari akhirat. Semua yang akan berlaku itu ditulis oleh pena. Itulah yang disebut dengan takdir, qada dan qadar. Nah, maka di antara yang Allah takdirkan itu adalah penciptaan langit, penciptaan bumi. Maka terciptalah langit, terciptalah bumi. Jadi dahulunya langit dan bumi ini tidak ada, kemudian menjadi ada, dan sampai masanya yaitu kiamat, langit dan bumi ini akan dihancurkan. Nah, kalau kita baca di ayat-ayat yang lain, langit yang dijunjungkan ini akan dirubuhkan, diruntuhkan, meleleh langit ini. Mencair, dia jatuh ke bumi. Bumi ini pun juga akan dihancurkan, akan berterbangan seperti debu. Tak ada lagi kekuatannya sama sekali. Kalau sekarang ini masih nampak kekuatan dia, bulat kan, kemudian dia berputar di angkasa kan? Kemudian dia bergerak. Nanti tak ada lagi kekuatannya. Gunung-gunung akan tercabut dari bumi ini, air laut itu akan naik ke darat, manusia akan berterbangan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Itu dia ayat-ayat yang menerangkan tentang kiamat. Hancur, hancur, langit hancur, bumi hancur. Tapi nanti itu di sangkakala pertama. Kemudian dengan sangkakala kedua akan tercipta kembali langit-langit yang baru
bumi-bumi yang baru. Yauma tubaddalu, hari di mana berganti, tubaddalul ardu ghairal ard, yaitu berganti bumi dengan bumi yang baru, as-samawat, kemudian langit pun diganti dengan langit yang baru. Apabila langit yang begitu besar, bumi yang begitu besar sekarang ada, kemudian nanti dibinasakan dan nanti diadakan kembali, dan Allah mampu untuk melakukannya, apalagi untuk menciptakan atau menghidupkan manusia kembali. Nah, kalau sudah sedemikian terang, jelas, tegas penyampaian dari Allah, tak juga beriman, itu carilah kata yang sesuai lah untuk orang yang seperti itu. Kalau bahasa Minangnya mada paja koma, itu tak bisa ditranskrip itu. Ya itu tak bisa diajar kalau begitu, karena manusia sendiri memperakui bahwasanya dengan akal pikiran semua ini dahulu tidak ada, kemudian menjadi ada. Dirinya sendiri pun juga begitu, dirinya dahulu tidak ada. Kita yang berumur sekarang 80-90 tahun, 100 tahun yang lalu kita di mana? Tak ada sama sekali, setetes air pun tidak. Kemudian berawallah kejadian kita dari setetes air, segumpal darah, sebongkah daging. Ini yang merubah-rubah ini siapa? Ayah emak kita? Enggak, Allah Ta'ala. Kemudian kita lahir ke dunia ini kecil, kemudian Allah besarkan. Tak mendengar, Allah beri pendengaran. Tak melihat, Allah beri penglihatan. Allah beri pengetahuan, Allah beri kekayaan. Semua yang kita miliki itu adalah pemberian Allah. Kemudian Allah matikan kita. Kemudian apabila Allah berkehendak untuk menciptakan kembali, apakah susah bagi Allah untuk menciptakan kembali? Tidak. Di surah Yasin, di penghujungnya, siapa tahu apa bunyi ayatnya? Apakah yang telah menciptakan itu tidak berkuasa untuk menciptakan kembali? Oh ya, berkuasa. Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum. Apa sambungannya itu? Bala, ya bisa, mengapa tidak? Itu bala itu ya, mengapa tak bisa? Bisa sekali. Kemudian sambungannya itu, innama amruhu, apabila Allah menghendaki, apa yang tak bisa? Yang tak bisa oleh manusia, bisa oleh Allah Ta'ala. Kalau orang Melayu mengatakan boleh, tak ada yang tak boleh. Semua boleh Allah lakukan. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki suatu apapun, Allah cukup mengatakan jadi, jadilah. Bangkit, bangkitlah manusia. Meskipun entah di mana matinya manusia dan entah seperti apa kematiannya itu, mungkin hangus terbakar seperti penumpang pesawat air Sriwijaya Air itu. Tak ada lagi, tak tahu kita entah seperti apa, mungkin juga dalam laut dan dimakan oleh ikan-ikan di laut, habis, tak tersisa sama sekali, tulang belulangnya pun tak ada. Tetapi mampukah Allah menciptakan kembali tubuh-tubuh manusia itu? Ya, Allah cukup mengatakan jadi, maka jadilah. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maha suci Allah yang di tangannya lah seluruh kerajaan, kerajaan langit, kerajaan bumi, apalagi manusia yang kecil-kecil tak banyak jumlahnya ini. Dan semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi turja'un, dan semuanya kamu dikembalikan kepada Allah. Ini ayat-ayat yang menerangkan tentang kemahakuasaan Allah. Kalau sudah sedemikian rupa Allah menjelaskan, kalau tak percaya juga lagi, enggan juga untuk beriman kepada Allah, kepada hari kebangkitan, maka bermakna hati itu betul yang sudah tertutup. Nah, bermakna hati itu betul yang sudah keras. Wa ja'ala lahum ajalan la raiba fihi. Nah, ini sambungan ayat ini berisi peringatan atau ancaman. Dan Allah menjadikan bagi mereka yang ingkar kepada hari kebangkitan itu ajalan, waktu tertentu untuk disiksa.
Jadi siapa yang tak percaya kepada hari kebangkitan, hari pembalasan, hari akhirat, maka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini adalah sebagai ujian, beriman atau tak beriman. Beriman dapat balasan, yaitu berupa kenikmatan. Kafir tak mau beriman, tak mau percaya kepada hari kebangkitan, dapat balasan yaitu berupa siksaan. La raiba fihi, ini sifat yang Allah berikan, bahwasanya hari yang ditentukan itu, yaitu hari pembalasan, itu memang tidak ada keraguan di dalamnya, dan itu menerangkan tentang keadilan Allah. Jadi siapa yang tidak mau beriman ketika di dunia ini, padahal Allah menghendaki mereka supaya beriman. Mereka diciptakan untuk beriman, untuk membuktikan keimanan. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadanya. Tapi manusia tak mau beribadah, melakukan kemaksiatan, tak mau beriman kepada Allah. Maka Allah menegakkan keadilan, yaitu yang tidak mau beriman itu akan disiksa, diberi siksaan, hukuman. Nah, itu adalah di hari pembalasan, hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ada juga tak manusia yang meragukannya? Ada. Apa sebab manusia itu ragu? Sebabnya pertama, menggunakan akal fikiran. Nah, yang kedua, sebenarnya kalau menggunakan akal fikiran pun, kalau digunakan dengan baik, pasti akan memperakui hari pembalasan. Umpamanya, kita tanya kepada orang yang menggunakan akal fikiran, percaya tidak kepada Allah yang maha bijaksana? Pasti dia akan jawab percaya. Percaya tidak kepada Allah yang maha adil? Pasti mereka akan jawab ya, percaya. Nah, kalau memperakui Allah itu maha bijaksana dan maha adil, pasti akan mempercayai hari akhirat, hari pembalasan. Apa sebab? Sebab banyak manusia berbuat baik di dunia ini sampai meninggal dunia belum dapat balasan. Dan banyak manusia di dunia ini berbuat jahat sampai meninggal dunia belum dapat siksaan ketika di dunia ini. Bermakna kalau hidup itu hanya sampai kepada kematian saja, bermakna Allah belum memperlihatkan kebijaksanaannya atau keadilannya. Baru tertegakkan keadilan itu adalah yang berbuat baik mendapatkan balasan kebaikan, dan yang berbuat jahat mendapatkan hukuman. Apabila tidak didapatkan di dunia ini, pasti akan didapatkan di hari akhirat nanti, dan itulah dia keadilan. Jadi banyak orang yang belum lagi mendapat balasan ketika di dunia ya. Jadi kapan itu dapatnya balasan itu? Sehingga tertegakkan keadilan nanti di hari pembalasan. Maka siapa yang menggunakan akal dengan baik, dengan bijaksana, pasti akan memperakui hari kebangkitan, hari pembalasan. Fa'abal zalimuna illa kufura, maka orang-orang zalim itu enggan untuk beriman, yaitu mempercayai pastinya hari kebangkitan. Illa kufura, tidaklah yang mereka pilih melainkan adalah kekufuran. Pertanyaannya, orang-orang yang zalim itu mengapa ya masih juga tak percaya kepada hari kebangkitan? Sebab kalau mereka percaya kepada hari kebangkitan, orang yang zalim itu akan berhenti dari melakukan kezaliman. Kalau percaya kepada hari kebangkitan, tak akan berani melakukan kezaliman. Saya mau melakukan kezaliman, nanti saya akan dapat balasan nanti di hari akhirat, hari kebangkitan. Jadi mengapa orang yang zalim itu tetap juga tidak mau percaya kepada hari yang kebangkitan? Sebab orang yang zalim itu masih menikmati kezaliman yang dia lakukan itu. Tapi kita gunakan kata menikmati ini bukan pada tempat yang sebenarnya. Nah, yaitu sebenarnya mereka menyenangkan diri dengan melakukan kezaliman. Padahal sebenarnya itu bukan kesenangan, karena kesenangan yang sebenarnya adalah apabila melakukan ketaatan, menegakkan keadilan. Tapi orang yang zalim itu, karena hati itu sudah tertutup dan di dalam hati itu ada kekufuran saja, tak ada keimanannya, maka orang yang zalim itu dengan kekufurannya itu dia terus melakukan kezaliman. Maka untuk dapat terus melakukan kezaliman dan terus berani melakukan kezaliman,
dan tak merasa takut melakukan kezaliman adalah karena mereka menghilangkan kepercayaan kepada hari kebangkitan. Itu sudah kata istilah pada hari ini, konsekuensinya macam itu. Nah, jadi apabila orang yang zalim itu menghilangkan kepercayaan kepada hari kebangkitan, itulah yang membuat orang yang zalim itu terus melakukan kezaliman. Kalau teringatlah, tersadarlah di sana ada hari kebangkitan, maka pastilah orang yang zalim itu akan berhenti melakukan kezaliman. Jadi setiap orang yang zalim yang kita jumpai pada hari ini di tengah masyarakat, pasti dia tidak percaya kepada hari kebangkitan. Kita sebutkan neraka, neraka menanti, neraka yang menyala-nyala. Apa jawabannya? Neraka-neraka lah. Nah, sekarang dunia ini dulu, dia menolaknya dengan bahasa yang seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan kalau masuk neraka pun saya akan masuk neraka itu. Ada tak kita dengar? Siapa kemarin yang berkata seperti itu? Itu perkataan seperti itu adalah perkataan orang yang tak percaya kepada hari akhirat, hari pembalasan. Siapa dia? Orang yang zalim. Sebenarnya menzalimi siapa? Menzalimi diri sendiri. Nah, tapi macam mana lagi? Dikatakan dia tak tahu, sudah diberitahu. Kemudian sudah pernah belajar agama juga. Kalau kita tanya, tahu rukun iman yang 6? Hafal betul. Nah, di antara rukun iman yang 6 itu percaya kepada hari akhirat, hari pembalasan. Tapi mengapa dia mengatakan perkataan seperti itu? Karena kezaliman, yaitu karena kekufuran yang ada dalam hatinya itu, sehingga dia begitu berani mengatakan perkataan yang mencela atau yang menodai kemuliaan, kebenaran. Yang dia nodai adalah kebenaran yang mulia itu. Tetapi orang-orang beriman tak akan terpengaruh dengan perkataan yang seperti itu. Dan apakah mereka tidak memperhatikan sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi, berkuasa untuk menciptakan yang seumpama dengannya dan menjadikan bagi mereka yang tidak percaya kepada hari kebangkitan itu ajal atau waktu tertentu yang telah ditetapkan untuk pembalasan yang tidak ada keraguan di dalamnya, maka tidaklah orang-orang yang zalim itu memilih, kecuali yang mereka pilih adalah kekufuran. Maka mereka enggan, orang-orang yang zalim itu enggan, melainkan yang mereka pilih adalah kekufuran. Mengapa mereka pilih juga kekufuran? Karena dengan memilih kekufuranlah mereka tetap dapat melakukan kezaliman. Oh, berarti menerangkan mereka yang dimasukkan di ujung ayat ini adalah mereka yang telah tertutup hati, yaitu yang tidak mau menerima kebenaran. Sudah disampaikan kebenaran kepada mereka, sudah, karena perkataan fa'aba, mereka enggan. Nah, kalau disebut kata enggan, berarti mereka sudah mendengar kebenaran itu, tapi mereka enggan. Nah, jadi kata enggan itu membawa makna mereka sudah pernah mendengar, sudah pernah disampaikan kepada mereka kebenaran, tapi mereka menolak. Fa'aba adz-dzalimuna illa kufura. Ada mereka itu sekarang di tengah manusia, tengah masyarakat kita ada. Na'udzubillah, jangan sampai berlaku pada keluarga kita pula. Ku anfusakum wa ahlikum nar, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Biasanya kalau ada orang yang melakukan kemaksiatan, maka bisa ditebak bahwasanya ia melakukan kemaksiatan itu karena tidak percaya kepada hari kebangkitan. Orang yang percaya kepada hari kebangkitan, hari pembalasan nanti, akan berpikir beribu kali untuk melakukan kemaksiatan. Itu untungnya kita beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Dengan keimanan kepada Allah dan hari akhirat itulah yang membuat kita menjadi berhati-hati dan berwaspada, sehingga kita tetap melakukan
ketaatan, bukan melakukan kemaksiatan. Ayat berikutnya, Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal la amsaktum khasyatal infaq. Katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini kepada orang-orang yang kafir itu, kepada orang-orang yang tak percaya pada hari kebangkitan itu. Orang yang tak percaya kepada hari kebangkitan, maka hidup yang dia jalani sekarang itu hanyalah hidup yang di dunia ini saja. Dan dia tidak percaya bahwasanya dia akan menjalani hidup selepas meninggalkan dunia ini. Karena dia tak percaya pada hari kebangkitan, maka mereka hanya mempercayai hidup itu hanya hidup di dunia ini saja. Maka karena hidup adalah hidup di dunia ini saja, maka mereka ingin hidup di dunia inilah yang menjadi tujuan. Nah, tujuan hidup di dunia ini apa? Yang paling pokok adalah makan sekenyang-kenyangnya, apa lagi? Minum sepuas-puasnya, kemudian menghuni rumah sebesar-besarnya, mengendarai kendaraan semewah-mewahnya, apalagi yang lain. Nah, itulah dia yang diinginkan oleh manusia. Semakin banyak, semakin puas hatinya. Nah, kalau diberi banyak, senang, tapi kurang. Sebanyak apapun juga kurang. Apa sebab? Sebab dia memandang, melihat, menikmati bukan dengan iman, tetapi dengan hawa nafsu. Kalau dengan hawa nafsu, sifat atau tabiat hawa nafsu itu tidak pernah merasa puas, tak ada batasnya. Padahal dah mau meninggal dunia lagi, tapi masih juga mau beli rumah satu lagi. Rumah yang ada itu mau ditinggalkan lagi, mau beli rumah lagi. Bukan hanya rumah, beli kebun lagi. Padahal dah mau meninggal dunia lagi. Sudah di rumah sakit terbaring, uang ada di rumah itu, tolong belikan kebun itu. Masih juga dia berpikir tentang harta, harta, dan harta. Apa sebab? Sebab dia memandang dengan hawa nafsu yang tak pernah merasa cukup, tak pernah merasa cukup. Sudah ada, mau lagi. Dan boleh itu, boleh, tak ada masalah. Tetapi beda dengan orang yang memandang harta dengan iman. Apabila memandang harta dengan iman, mau menambah harta lagi, tetapi dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak membuatnya menjadi lalai, tetapi membuatnya lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan hartanya yang baru itu. Nah, tetapi orang yang memandang harta dengan hawa nafsu, maka dia ingin dapatkan lagi harta yang baru, kemudian terus mendapatkan sebanyak-banyaknya, dan apabila sudah dapat, dia enggan untuk memberikan. Nah, karena memiliki sifat atau tabiat asal, yaitu kikir. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan tabiat, dengan sifat berkeluh kesah dan kikir. Idza massahu syarru jazua. Kalau ditimpa keburukan, umpamanya kemiskinan, tak cukup, maka dia berkeluh kesah. Allah, sedikit sekali rezeki saya. Rumah saya tak pernah saya punya. Sewa saja rumah saya, rumah sewa saja. Tak pernah saya dapat membeli rumah sendiri. Berkeluh kesah. Padahal sudah punya rumah pun dah untung lah tuh. Tapi manusia punya sifat berkeluh kesah. Dah dapat rumah besar, Allah, cuma satu tingkatnya. Sahabat saya punya 2 tingkat, satu tingkat ke atas, satu tingkat ke bawah, underground. Saya mau juga yang seperti itu. Dah ada dapat rumah seperti itu, Allah, saya baru dapat di tengah kota. Saya mau yang di tepi sungai, di kampung sana. Saya mau yang di atas gunung. Saya mau yang di tepi pantai, dan seterusnya. Manusia tak habis-habisnya. Apa sebab? Manusia bersifat bersifat tamak.
Nah, itu sifat manusia. Apabila tidak dididik hawa nafsu itu, maka sifat-sifat tercela itu akan muncul. Nah, sifat tercela banyak sekali. Dengki ada, sombong ada, malas ada, ragu-ragu ada, dan lain sebagainya. Yang berkaitan dengan ayat kita ini adalah sifat buruk manusia, yaitu kikir. Lau antum dibuat sebagai andaian. Kalaulah kamu, kalaulah ini andaian, andaikan. Tapi apakah andaian ini berlaku? Bukan, ini hanya andaian saja. Lau antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi, kalaulah kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku. Rahmat Allah itu banyak sekali. Nah, semua yang kita terima ini sebenarnya rahmat Allah. Udara yang kita hirup rahmat Allah, air yang kita minum rahmat Allah, makanan, semua ini adalah rahmat Allah Ta'ala. Tak ada yang tidak disebut rahmat Allah. Ini kekuatan badan kita sehingga bisa duduk, ini rahmat Allah. Ini akal yang bisa memahami sekarang apa yang kita dengar ini adalah rahmat Allah. Semuanya rahmat Allah, tidak terkecuali. Nah, kalau rahmat Allah yang banyak itu ada di tangan manusia yang tidak beriman, maka rahmat Allah itu akan ditahan oleh manusia itu. Tidak seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, karena Allah bersifat Maha Pemurah. Tetapi kalau manusia yang tidak beriman, sifat asalnya muncul, yaitu sifat kikir, maka dia akan tahan. Padahal rahmat itu banyak sekali. Rahmat Allah itu banyak sekali. Kemudian kalau rahmat Allah yang banyak itu, rahmat Allah itu tidak akan habis-habis. Ketika Allah memberi rahmatnya, maka jangan dikatakan rahmat yang dalam perbendaharaan tadi jadi berkurang, enggak. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan bumi ini, maka Allah ciptakan di bumi ini ada gunung-gunung, rawasiya min fawqiha. Kemudian wa baraka fiha, dan Allah memberkahi bumi ini. Wa qaddara fiha aqwataha, dan Allah sudah menentukan aqwat ini adalah keperluan yang diperlukan oleh manusia. Makanan manusia sudah disiapkan di bumi ini. Jadi jangan difahami ya, manusia akan kekurangan makanan. Enggak. Tak akan mungkin manusia itu mengalami kekurangan makanan, tidak. Tapi kita lihat ada manusia yang kurang makanan. Itu disebabkan karena ada manusia lain yang tamak dan kikir yang menahan makanan. Kalaulah manusia itu semuanya menegakkan nilai yang Allah telah turunkan, maka tidak akan ada manusia yang mati kelaparan atau kekurangan keperluan pokok, tidak ada. Karena makanan manusia itu Allah sudah cukupkan. Sampai Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menyebutkan, di bumi itu ada dua, satu gunung, satu lagi lembah. Kalau lihat bentuk gunung, seperti apa bentuk gunung? Segitiga kan? Atasnya itu kan kecil kan? Kemudian bawahnya besar. Mengapa semakin ke bawah semakin besar? Sebab disitulah perbendaharaan Allah dikumpulkan. Jadi dalam gunung itu. Jadi apabila kita lihat perbendaharaan manusia itu umpamanya dalam brangasnya umpamanya, atau dalam gudangnya umpamanya, tetapi perbendaharaan Allah itu dalam gunung itu. Kemudian apabila gunung itu meletus, maka keluar laharnya, maka lahar itu menjadi pupuk untuk menumbuhkan tanam-tanaman. Kemudian apabila tanam-tanaman itu tumbuh, maka dimakan oleh binatang ternak. Binatang ternak berkembang biak dengan cepat karena makanannya banyak. Banyak tanam-tanaman, banyak binatang ternak. Bagaimana hidup manusia? Makmur. Sehingga bumi itu dimanfaatkan oleh manusia. Maka disebutlah mengapa bentuk gunung itu segitiga, di bawahnya besar, itu adalah perbendaharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepintas lalu kita merasa
rugi apabila gunung itu meletus. Tetapi apabila memahami bahwasanya gunung itu adalah untuk kelangsungan hidup manusia, coba lihat Sumatera Barat yang memiliki Gunung Merapi. Meletus Gunung Merapi memang ada korban manusia. Tetapi setelah itu bagaimana buminya itu subur sekali, tanam-tanamannya sampai ke sini, bermacam-macam tanamannya. Kalau putuslah jalan dari Sumatera Barat ke Riau ini, kelaparan orang yang ada di negeri ini. Nah, karena di sana banyak tumbuh tanam-tanaman, karena buminya subur. Kemudian binatang ternaknya banyak, kemudian curah hujannya di sana banyak karena di sana dekat dengan gunung. Kemudian hawanya dingin dan lain sebagainya. Maka disebutkan begitu bentuk gunung ini oleh Syekh Muhammad Mutawalli insyaallah. Kemudian satu lagi lembah. Kalau kita lihat lembah seperti apa pula bentuknya? Atasnya pula yang menganga, bawahnya pula yang mengecil. Nah, yang satu atasnya kecil, bawahnya besar, gunung. Yang satu lagi lembah, atasnya menganga, kemudian bawahnya kecil. Apa sebab? Sebab nanti disitulah curah hujan ditampung. Kemudian apabila ditampung, maka disitulah dia akan dijaga, dipelihara, jadi bendungan, air terpelihara di situ. Air adalah asal kehidupan. Nah, itulah dia perbendaharaan rahmat Allah Ta'ala. Tak kekurangan air kita di sini. Sehingga ada PLTA namanya kan, pembangkit listrik jadi penerangan. Ini adalah rezeki-rezeki Allah yang Allah ciptakan. Belum lagi manusia diciptakan dan sudah ditetapkan, diletakkan di muka bumi ini fi arba'ati ayyam, dalam 4 hari. Ini awal-awal penciptaan langit dan bumi. Sawa'an lis-sa'ilin, ini sebagai jawaban untuk orang yang bertanya, apakah Allah telah mencukupkan rezeki bagi manusia? Sudah. Maka jangan takut rezeki itu habis atau kurang. Dan yang memegang rezeki itu adalah Allah, bukan manusia. Maka pasti akan dapat. Rezeki kita dapat kita. Rezeki semut akan sampai ke semut, meskipun gajah akan menghalangnya. Artinya siapapun yang akan menghalang rezeki kita, kalau memang ya rezeki kita sampai. Meskipun ikan itu di laut Padang sana, sampai sini ikan Padang tuh. Ikan Padang namanya. Sampai ke Pekanbaru. Nah, tak singgah dia ke kota Padang, kota Bukit Tinggi, tidak. Lalu saja dia di kota-kota itu, sampainya ke Pekanbaru ini. Apa sebab? Sebab di ikan itu sudah tertulis rezeki Pak Nazarudin. Nah, sampai di sini. Sampai di sini. Tapi ada juga sudah sampai ke rumah kita, tapi bukan rezeki kita, karena tertulis di ikan itu kucing. Berarti rezeki kucing. Nah, bagaimanapun kita memasaknya, menyimpannya, kalau sudah rezeki itu bukan rezeki kita, maka tak sampai kepada kita. Yang menjamin rezeki itu adalah Allah. Tapi kalau diberikan kepada manusia untuk mengurus rezeki, manusia tak akan bagi rezeki itu pada orang lain, sebab manusia memiliki sifat kecuali yang beriman kepada Allah. Maka sambungan ayat itu illal musallin, kecuali orang-orang yang salat, alladzina hum ala salatihim, yang mereka itu terhadap salat mereka itu daimun, senantiasa. Maknanya ada iman dalam hati, maka bermurah hatilah manusia untuk memberi. Tapi kata kikir dalam ayat ini, wa kana al-insanu qatura, dan adalah manusia itu bersifat kikir, bakhil. Sebenarnya qatura ini bakhil yang betul-betul bakhil. Seperti apa bakhil itu? Ada orang yang bakhil, dia tidak mau memberi pada orang lain. Nah, itu kata bakhil biasa. Tapi qatura ini pada orang lain tak mau, pada dirinya sendiri pun dia tak mau. Nah, itu bakhil seperti apa itu? Ada makanan ini, dia tak berikan pada orang lain, untuk dia sendiri pun dia tak makan. Ditahannya seleronya itu. Dia sakit umpamanya, ada uang, ada harta. Kalau orang lain sakit, umpamanya harta yang dia punya, dia berikan pada orang untuk beli obat, supaya orang itu yang sakit itu sembuh.
tetapi dia sendiri yang sakit dan dia ada harta dan dia tak mau berobat. Dia mau letakkan juga uang itu di bawah bantalnya itu, dan dia menanggung kesakitan. Nah, orang yang seperti ini qatura. Ini yang menurut ayat ini. Jadi ada orang yang bakhil pada orang lain, tetapi yang ini bakhil bukan hanya pada orang lain tetapi pada diri sendiri, dan itu adalah sifat asal manusia. Kalau tidaklah karena pendidikan, kalau tidaklah pendidikan dari ayah ibu kita, maka ayah ibu itu mesti mendidik anaknya supaya tak punya sifat bakhil itu. Ada muncul sifat bakhil itu pada anak? Ada. Sudah kita kasih makanan, tak mau dia kasih adik, bawanya lari, kemudian sembunyi-sembunyi dia makan. Nah, kadang-kadang dia tak makan, dia simpan dalam lemari sampai busuk makanan itu. Bermakna dia kikir untuk orang lain dan untuk dirinya sendiri. Disitulah peran orang tua mendidik anak. Nanti di sekolah peran guru mendidik anak supaya sifat asal yang kikir itu terpinggirkan dari diri anak itu, karena hanya dengan keimananlah. Maka pendidikan itu mesti pendidikan berbasis keimanan atau pendidikan berbasis agama, religi, kerohanian. Dengan cara itulah akan terpinggirkan sifat-sifat yang buruk dan tercela itu. Maka kalau buka lembaga pendidikan berbasis akhlak, karena dengan berbasis akhlak akan terpinggirkan sifat-sifat yang buruk dan tercela. Itulah sifat manusia, dan manusia memiliki keburukan dan kelemahan, dan itu tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat kesempurnaan, yaitu Allah Maha Pemurah, tidak menahan rezekinya, siapapun Allah beri. Kemudian tinggal lagi manusia itu yang bersyukur kepada Allah, Allah tambahkan, dan yang tidak mau bersyukur maka Allah ancamkan dengan siksaan yang pedih. Inilah dia dua ayat tentang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bertambah ilmu kita tentang Allah, bertambah keimanan kita, kemudian semakin kita berhati-hati dan berwaspada sehingga tidak tergelincir kepada kekufuran dan kezaliman. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.